Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelva Melinda, peserta Latsar golongan 2 angkatan 11 kelompok 2 CPNS Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan mencoba membuat learning journal tentang manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari 1. Pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Peran ASN. Sebagai ASN, kita memiliki fungsi dan tugas tersendiri. Fungsi ASN itu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas kita sebagai ASN adalah 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Hak PNS dan P3K telah diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Yang pertama, hak kita sebagai PNS yaitu memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, memperoleh cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, memperoleh perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Di sini yang membedakannya yaitu P3K tidak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dalam pasal 70 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dalam pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan kematian, 4. Bantuan hukum. Setelah kita mendapatkan hak kita sebagai seorang ASN, kewajiban kita juga harus kita jalankan. Kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya kita berikan. Kewajiban ASN dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun pengaturan perilaku yang harus dijalankan oleh pegawai ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Pengaturan perilaku ASN yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan perilaku sangat penting dalam birokrasi menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi itu antara lain: 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Manajemen PNS Pasal 55 meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, pelindungan. Sedangkan manajemen P3K dalam pasal 93 meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan pelindungan. Dalam pengelolaan ASN, organisasi memiliki tugas untuk memaksimalisasikan efektivitas pegawai dalam organisasi dan juga memenuhi kepuasan pegawai melalui berbagai hal seperti kompensasi, kesempatan berkembang, jaminan karir, dan juga kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Beberapa penjelasan terkait pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintahan dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Untuk mendapatkan pegawai yang tepat dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Yang kedua, monitoring, penilaian dan pengembangan. Kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang sering disebut dengan Kemenpan-RB. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena keterbatasan waktu yang diberikan, maka di sini saya akan menampilkan slide mengenai penjelasan poin-poin dari manajemen PNS, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai dengan pelindungan.
struktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: 1. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Yang kedua, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menjadi pedoman bagi saya dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Wassalamualaikum